Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Miu 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 Miu. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 8, subtema 2, pembelajaran pertama. Kita sudah memasuki subtema 2 ya teman-teman, yaitu tentang menjaga kesehatan di rumah. Kok kesehatan? Keselamatan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mari bantu subscribe channel ini agar lebih keren ya. Oh iya, teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai, alhamdulillah. Oke, kita mulai belajar. Kita memasuki mata pelajaran bahasa Indonesia. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Seperti apa kira-kira ya menjaga keselamatan diri dan keluarga? Oke, kita lihat ya. Coba kalian amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di gambar ini ada Udin serta kakaknya yang menjaga keselamatan diri maupun keluarga. Bahkan dokumentasi pun diselamatkan. Gambar pertama, Udin menjaga keselamatan dirinya ketika sedang berenang di kolam renang. Bagaimana caranya? Dia menggunakan ban. Ya, dia menggunakan ban. Nah, itu untuk menjaga keselamatannya dia ketika berenang. Lalu, yang kedua, dia menjaga hartanya dia, yaitu adalah piala juara 1. Nah, itu sebagai kenang-kenangan yang bagus untuk dipajang. Walaupun bagus untuk dipajang, tetap harus dibersihkan dan dirapihkan. Jadi, sama dia dilap supaya bersih dan diletakkan supaya tidak berbahaya. Nah, gambar ketiga, kakaknya Udin sedang merapihkan berkas-berkas diri. Berkas-berkas diri itu apa aja ya? Ya, kita sebutnya dokumentasi, oke? Nah, dokumentasi tersebut dirapihkan supaya tidak hilang atau tidak rusak. Dan di gambar keempat, Udin mengunci pintu rumah untuk menjaga keselamatan rumahnya agar tidak disantroni maling atau pencuri. Oke. Jadi, apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Lalu, apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Ayo, kamu melakukan hal yang sama atau tidak? Nah, kalian upayakan untuk melakukan hal yang sama seperti Udin ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Jam menunjukkan pukul 14. Nah, pukul 14, ayo pukul berapa? Kemarin kita sudah belajar tentang jam siang, jam sore, dan jam malam. Nah, pukul 14 itu pukul berapa siang, teman-teman? Caranya, yaitu tinggal 14 dikurang 12. Berarti pukul 2 siang. Oke, ini pukul 2 siang. Jam 14 sama dengan jam 2 siang. Nah, Udin dan kakaknya membersihkan debu pada dokumen keluarga. Nah, dokumen keluarga apa aja sih? Nah, nanti dijelaskan ya. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Banyak ternyata surat-suratnya ya. Oke. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Kenapa harus dijaga dengan baik? Agar data kita tidak hilang dan tidak perlu repot mengurusnya di bagian kehilangan dokumen. Oke? Kita lanjut.
Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Nah, kakak berkata, "Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik." Jika tidak bisa bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benar, Kak. Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Nah, dokumen keluarga itu penting ya teman-teman ya. Jadi kalian harus selalu menanyakan ada di mana dokumen tersebut agar tidak hilang. Oke? Nah, apa sih percakapan Udin dan kakak? Ya, isi percakapannya tentang menaruh dokumen dan menyimpannya dengan baik. Kesimpulannya yaitu kita harus menjaga dokumen keluarga kita ya. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang dokumen. Dokumen apa sih? Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa baik berupa surat tertulis, rekaman suara, dan foto. Nah, berikut contoh-contoh dokumen ya teman-teman. Yang pertama adalah akte kelahiran, KTP, buku rapor. Lalu yang keempat ijazah, 5 SIM, 6 kartu keluarga, 7 sertifikat rumah. Nah, sebenarnya masih banyak yang lain. Lalu ada juga album foto dan akta nikah. Ya, pokoknya banyak yang lain ya. Jadi, itu yang disebutkan terlebih dahulu. Nah, mari kita belajar dari masing-masing dokumen. Kalian bisa melihat dokumennya. Yang pertama adalah akta kelahiran. Nah, ini contoh gambar akta kelahiran ya teman-teman. Nah, kalian pasti punya ya. Setiap orang pasti memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran. Nah, setiap ada anak yang lahir, orang tuanya harus segera mencarikan akta kelahiran. Dalam akta kelahiran ini tertulis nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua kita loh. Nah, akta kelahiran dibuat oleh pemerintah di kantor catatan sipil. Nah, kalian tahu kan akta kelahiran sekarang? Kalau kalian mau melihat akta kelahiran kalian, coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Pastinya mereka akan menunjukkannya. Nah, cara merawatnya yaitu dengan dilaminating agar tidak rusak ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu apa kira-kira ya dokumen yang akan dijelaskan oleh Miu? Oke, yang kedua adalah buku rapor. Nah, tuh seperti itu gambarnya ya, buku rapor ya. Punya kalian seperti apa ya teman-teman? Nah, setiap siswa pasti memiliki buku rapor ya. Biasanya buku rapor diberikan di akhir semester. Jadi dalam 1 tahun kamu akan menerima rapor sebanyak 2 kali. Di dalam rapor terdapat nilai-nilaimu selama sekolah. Cara merawatnya yaitu dengan diberikan sampul. Tapi raport yang sekarang ukurannya sudah besar-besar ya dan sepertinya sudah rapi. Jadi tidak perlu diberikan sampul. Nah, siapa yang nilainya jelek-jelek? Hayo teman-teman semua. Nah, yang ketiga adalah kartu pelajar. Nah, ini contohnya. Wah, ini kartu pelajarnya Dery sama Hendra. Nah, orang Samarinda ternyata teman-teman. Kartu pelajar selalu dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar diberikan oleh pihak sekolah. Miu juga punya kartu pelajar loh teman-teman. Nah, lalu di sini ada kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Oke? Nah, KTP ini atau kartu tanda penduduk ini dibuat oleh pemerintah loh kepada kita semua.
Dan ternyata selain KTP yang digunakan untuk umur 17 tahun, ada juga yang dipakai untuk anak di bawah 17 tahun. Disebutnya dengan KTA atau Kartu Tanda Anak. Nah, jadi kalian pasti punya KTA ya. Coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, dalam KTP itu ada identitas kita seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu ada juga nomor NIK ya, nomor induk kependudukan. Dan itu setiap orang berbeda-beda loh nomornya. Nah, kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan. Cara merawatnya dengan dilaminating. Oh, itu untuk KTP zaman dulu. Zaman sekarang KTP-nya sudah tidak perlu dilaminating. Nah, tapi kita tetap merawatnya dan menjaganya agar tidak hilang ya teman-teman. Nah, lalu ada juga dokumen yaitu ijazah. Ijazah adalah surat keterangan bahwa kita sudah lulus sekolah. Misalnya, saat nanti kamu lulus sekolah dasar, maka kamu akan mendapatkan ijazah seperti ini. Nah, itu contoh ijazah ya. Ada ijazah SD, SMP, SMA, bahkan ada ijazah perguruan tinggi. Nah, nanti ketika kalian sudah kelas 6 dan lulus dari sekolah dasar, maka kalian akan mendapatkan ijazah SD kalian loh teman-teman. Wah, pastinya sangat menyenangkan ya. Oke, kita lanjut nih ya ke berikutnya ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada surat izin mengemudi atau yang disebut dengan SIM. Nah, ya. Di sini ada SIM A, B1 serta C. SIM A untuk mobil, SIM B untuk kendaraan besar, lalu SIM C untuk motor. Nah, SIM itu singkatan dari apa sih? Surat izin mengemudi, yaitu surat yang diberikan kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. SIM boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun. Nah, jadi nanti kalau kalian belum 17 tahun, jangan pernah mengendarai sepeda motor ya. Cukup mengendarai sepeda saja, teman-teman. Nah, SIM A untuk kendaraan mobil. Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Lalu SIM B untuk kendaraan yang besar seperti truk, bus, truk besar, dan SIM C untuk motor. Oke. Kalau Miu biasanya punya SIM C dan SIM A. Kalau SIM B nggak punya karena Miu nggak bisa mengendarai truk. Nah, kita lanjut ya ke surat berikutnya. Nah, pokoknya diingat untuk SIM kalian harus berumur 17 tahun. Kalau sekarang kalian berumur 8-9 tahun, berarti masih ada 9 tahun lagi untuk mendapatkan SIM. Nah, lalu selanjutnya adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga di sini diisi oleh nama kalian serta nama orang tua kalian. Setiap keluarga memiliki kakak atau kartu keluarga. Bukan kakak adik ya, tapi kakak. Kartu keluarga. Nah, pada kartu keluarga terdapat data semua anggota keluarga. Nah, biasanya tuh ada nama ayah, nama ibu, nama kakak, atau nama adik. Atau mungkin bisa ada nama kakek, nama nenek ya. Intinya tergantung posisi di kakak kita terdapat nama siapa saja. Nah, lalu ada juga sertifikat rumah dan tanah. Nah, sertifikat rumah dan tanah ini merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah. Jika orang tuamu punya rumah, maka harus memiliki sertifikat tanah atau rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah. Nah, ini adalah barang yang cukup berharga loh teman-teman. Jangan sampai hilang ataupun rusak. Jadi harus dijaga dengan baik. Nah, dan ini tidak boleh dititipkan kepada siapapun ya.
harus kalian sendiri yang menjaganya. Lalu di sini juga ada surat nikah. Seperti apa sih surat nikah? Nah, di sini ada contohnya ya. Ada surat nikah. Nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tuamu pasti punya surat nikah ini ya. Nah, ada buku nikah suami dan buku nikah istri yang sudah ditandatangani oleh KUA. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Nah, ini kartu pelajarnya kakaknya Udin. Namanya Mutiara. Nomor induk siswanya 12345. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 3 September 2006. Alamatnya di Jalan Wejon. Oh, Wejon. Oh iya. Nah, ini kartu pelajarnya kakaknya Udin. Namanya Mutiara. Nah, tentu kamu ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Nah, di sini kalian lihat penggunaan tempat atau kota itu menggunakan huruf kapital ya, teman-teman ya. Nama negara, nama kota, nama provinsi itu menggunakan huruf kapital. Lalu nama jalan juga menggunakan huruf kapital. Oke, jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ya, nama orang juga ya. Misalnya saja nama Mutiara. M-nya M kapital. Kita lanjut. Isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Nah, kalian coba bikin seperti ini di buku tulis kalian. Nama, NIS, tempat tanggal lahir, serta alamat. Nah, kalian nggak usah menaruh gambar foto ya, tidak masalah. Untuk NIS, kalian bisa menggunakannya nomor induk ya. Kalau misalnya kalian lagi ngisi Google Form, kan ada nomor induknya tuh. Nah, ini kalian tulis di buku tulis. Oke, ini sebagai tugas pertama kalian. Nanti akan dicek oleh Pak Maren. Oke, kita lanjut. Masuk ke mata pelajaran SBDP. Nah, di pelajaran SBDP kali ini, ternyata Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga, itu banyak debunya. Dan mereka membersihkannya menggunakan kemoceng. Nah, kalian lihat di situ. Nah, gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Coba kalian perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, itu ada gerakan tari dalam posisi duduk dan gerakan tari dalam posisi berdiri. Ini menggunakan kemoceng ya. Pastinya bagus sekali kalau kita bisa melakukannya dengan baik. Oke? Lalu, lakukan gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Pertama, lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Ya, seperti gambar yang tadi ya teman-teman. Lalu, gunakan hitungan 2 kali 8. Ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu kira-kira. Lalu setelah mahir, kamu bisa mengkombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri secara bergantian. Pastinya bagus ya. Kira-kira ada contohnya nggak ya? Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Jadi walaupun sudah bisa menggunakan posisi duduk dan berdiri, kalian juga tetap menggunakan hitungan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran matematika. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Iya, mereka membersihkan dokumen keluarga pukul 14. Nah, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 15. Coba kalian perhatikan gambar dengan teliti. Mulai pada saat pukul 14 dan berakhir pada saat pukul 15. Nah, lama waktu kegiatan tersebut dari 14 ke 15 adalah 1 jam. Tahukah kamu
1 jam dalam berapa menit? Nah, kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, di situ ada Pak Guru yang menjelaskan. Nah, Pak Guru menjelaskan, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Tolong diingat ya teman-teman. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, kita lanjut ya. Nah, tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Nah, gambar pertama di situ mulai pukul jam 8. Dan yang kedua berakhirnya pukul 10. Nah, lama kegiatannya kira-kira berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 10. Lalu, menitnya berapa menit? Kalau 1 jam itu 60 menit, kalau 2 jam itu berapa menit? Ya. Oke. Lalu yang kedua, di sini mulai jam 12 siang, lalu berakhir pukul 13 siang. Nah, kira-kira berapa waktu ya? Nomor 3, dimulai jam 6 pagi dan diakhiri pukul 9 pagi. Kira-kira membutuhkan waktu berapa ya? Oke, yang keempat, dimulai pukul 7 pagi dan diakhiri jam 12 siang. Nah, ini juga kira-kira berapa ya? Kalian harus bisa menghitung jam ke menitnya ya. Ingat, 1 jam adalah 60 menit. Lalu yang terakhir, dimulai pukul 9 pagi dan diakhiri pukul 13 siang atau jam 1 atau pukul 1 siang. Nah, kira-kira berapa jam ya dan berapa menit? Oke, sepertinya kalian semuanya bisa mengerjakan ini sebagai tugas kedua. Oke? Nah, sepertinya pembelajaran kita sudah berakhir ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Oh iya. Password Google Form kali ini adalah dokumen, ya, dokumen, oke? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu 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 miu.